dihormati Ustaz Mustaq Umar. Kemarin biasa mengidam nama beliau. Kemarin 1 meter ya Ustaz. Ya, jadi mengidam nama beliau. Alhamdulillah sudah ada bersama kita hari ini untuk bersama kita belajar banyak hal, memanfaatkan bulan Ramadan bulan Al-Quran. Salawat dan salam mari kita berikan kepada junjungan kita Baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu yang insya Allah selalu dirahmati Allah, hari ini adalah hari pertama kajian intensif Ramadan yang diadakan Majelis Taklim As-Sofiyah. Terima kasih sekali atas antusiasnya. Hari ini yang sudah terdaftar pasti adalah 42 orang, 11 orang daftar tunggu. Jadi setelah kami tutup masih ada 11 orang yang menunggu untuk bisa dimasukkan ke dalam peserta. Mengapa kami batasi? Semata-mata karena kapasitas tempat. Karena saat ini kita memang sedang dalam kondisi tidak normal, menyesuaikan diri dengan kondisi pandemi COVID-19 dan semoga segera berakhir oleh izin Allah. Ibu-ibu yang saya hormati, insya Allah kajian kita akan dilaksanakan 6 kali pertemuan. Hari ini adalah hari pertama, tanggal 19 April 2021, dan insya Allah akan berakhir pada tanggal 5 Mei 2021. Yang akan saya lakukan insya Allah bersambungan materi yang pertama sampai yang terakhir, sehingga sangat-sangat diharapkan ibu-ibu mempersiapkan waktu dan cara bersemangat untuk menuntaskan semua materi dari awal sampai akhir, dan semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita, menjadi ilmu jadi apa saja bagi Ustaz yang memberikan ilmu berguna. Sekali lagi ibu-ibu, mari kita awali dengan membaca bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita niatkan ilmu. Semoga Allah ridho dengan upaya kita mengisi bulan Ramadan dan mempelajari Al-Quran, dan semoga menjadi kemudahan timbangan amal kita kelak di hadapan Allah. Kemudian waktu dari saya, insya Allah kita akan menyampaikan sampai pukul 3 atau sampai azan masyarakat berkumandang. Waktu dan tempat kami persilakan Pak. Ini bingung bukan nyampe di atas Sepeda. Baik, bismillah. Terasa asing. Oh, saya fokus. Ojek. Enggak. Sebenarnya ini kalau tanya tentang saya, karena sebagai orang anak ini, saya ini huruf mim. Mim itu apa itu? Huruf syadatain. Huruf syadatain maksudnya terniat. Tanya dirimu, katakanlah kepada orang anak ini, saya itu mim. Jadi mau dilihat apanya gitu ya, gak ada yang istimewa maksudnya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah al-Fatihah wa bidaya wa mani'i asbabil huda wa sallallahu sallam ala nabiyyina Muhammad alladhi ta'ala Allah hajjatan lima ihtada wa hujjatan ala man ihtada وعلى آله وأصحابه الذين أحسنوا سنته على أمور الدنيا أما jemaah yang muliakan, di sore hari ini adalah majelis pertama kita bertemu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendalami ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala berkait dengan tafsir Al-Quran Al-Karim. Target kita insyaallah ta'ala adalah tafsir surah Al-Fatihah, adalah target
kajian kita di beberapa majlis kita ini insya Allah adalah menghatamkan tafsir surah Al-Fatihah. Semoga majlis ini cukup untuk membahas surah Al-Fatihah insya Allah ta'ala. Yang pertama adalah kita berdoa puja dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan segala karunia, semua yang kita nikmati dari lahirnya wafat kelak adalah semata-mata milik Allah Subhanahu wa ta'ala, adalah semata-mata karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga tidak ada syukur lagi kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selalu bersalawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan beliau kita bisa memahami makna Al-Qur'anul Karim. Dengan Nabi Muhammad alaihi wasallam, jalan menuju surga Allah SWT telah jelas. Aplikasi Al-Qur'anul Karim telah jelas. Suri tauladan untuk berakhlak dengan sesama telah jelas. Kemudian mengibadahi Allah Subhanahu wa ta'ala sudah sangat jelas, sehingga seluruh pahala hamba Allah Subhanahu wa ta'ala untuk umat Nabi Muhammad alaihi wasallam seluruhnya akan diambil pula oleh Nabi Muhammad alaihi wasallam. Nabi alaihi wasallam man dalla ala khairin kafa'ilihi, barang siapa yang menunjukkan jalan kebajikan, maka ia berpahala seperti yang telah melaksanakan. Sedangkan Nabi SAW adalah penafsir Al-Quran Al-Karim. Di dalam hadis yang sahih, ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi Muhammad SAW. Kaifa kana khuluqun Nabi sallallahu alaihi wasallam? Faqalat kana khuluquhul Qur'an. Bagaimanakah akhlak Nabi Muhammad alaihi wasallam? Ibunda kita Aisyah menjawab, akhlak Nabi Muhammad adalah Al-Qur'an. Di dalam tata cara berbicara Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengaplikasikan Al-Qur'an. Di dalam bermuamalahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini adalah aplikasi Al-Quran. Di dalam kemasyarakatan Rasulullah SAW adalah aplikasi Al-Quran. Di dalam ibadah Nabi Muhammad SAW adalah aplikasi Al-Quran. Di dalam kehakiman Nabi SAW adalah hakim. Di dalam melalaikan permasalahan problem masyarakat, Nabi SAW mengaplikasikan Al-Quran. Ketika Nabi Muhammad SAW menjadi kepala keluarga, mengaplikasikan Al-Quran seluruhnya. Nabi Muhammad SAW tidak ada satu manusia pun yang sempurna melainkan Nabi Muhammad SAW. Seluruh kehidupan Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Di dalam berbicara, berbuat, bermasyarakat, bertetangga, kemudian menjadi kepala keluarga, menjadi hakim, menjadi kepala negara, dan seluruhnya di dalam pendidikan, di dalam mendidik sebagai seorang guru, Nabi SAW seluruhnya adalah mengaplikasikan Al-Quran. Jemaah yang kemuliaan, di siang hari ini saya ingin memperkenalkan diri. Sebenarnya saya bingung mau menulis biodata. Saya tidak pernah terbiasa. Siapa dirimu? Kata sebagian ulama, saya adalah ini. Maksudnya berbeda. Saya hanya hamba Allah dari Selamerta. Saya berasal dari Selamerta, bertempat di dusun Bangara, desa Kaliaran, oleh kalian. Setelah lulus SD, saya mendapatkan berita bahwa di Bantul sana ada pesantren yang kiainya adalah alumni Timur Tengah dan menggratiskan. Pesantren ini gratis sehingga dengan izin Allah Taala beberapa pelajar di Kota Wonosobo ini yang berminat pesantren di sana ini
berangkat kalau bersama-sama, tetapi ujian pesantren ini memang kata orang, apa kata orang ini? Pesantren ini adalah ujian yang sangat berat, kata orang. Ternyata betul-betul tidak juga. Sulit-sulit mudah, mudah-mudah sulit, sekalian. Jadi memang sangat sulit juga sangat mudah sebenarnya. Jadi di sana Allah SWT setelah di pesantren sana ini mulai berjuang yang memang yang anak orang gratis kok minta yang mewah kayaknya kebangetan gitu sekalian. Sudah gratis minta mewah, makanya yang kalau gratis minta apa adanya, maka apa adanya. Dan memang pesantren ini apa adanya, tidur di bawah, semua santri silakan buat tikar masing-masing. Kemudian makan 2 kali sehari, nasinya masak sendiri dengan gentong yang begitu besar yang seling jempol bawahnya dan menjadi nasi goreng sekalian, yang jadi hitam-hitam dan coklat baunya ini udah bikin pingsan. Kalau sekarang nyiumannya udah pingsan ya. Jadi udah kayak gosong sangit-sangit begitu ya. Dan ketika masak sayur hanya seringnya jipang, Bapak Ibu barangkali ada warung ya, jipang ini itu hanya dibersihkan, dipotong-potong, dimasukkan ke mobil ya dengan air, dikasih garam doang. Ya. Hampir 3 bulan nggak sanggup makan sekalian, sampai kurus benar ya. Yang paling gratis kok minta yang enak itu keterlaluan sekalian. Intinya ini berjalan kisaran 6 tahun di sana. Sebelumnya keadaannya di tahun pertama memang keadaan yang sangat-sangat sulit untuk dihadapi. Dari perubahan diri yang tadinya dicucikan oleh kedua orang tua, apa-apa dilayani, sekarang harus mandiri, semua diri kerjakan sendiri. Kemudian dengan makan yang tadinya kata orang itu gendut, masih kecil itu gemuk kata orang, sudah matang, sudah bermakan. Sekarang harus luar biasa, harus prihatin benar, makan 2 kali, dan itu dijatah benar, tidak bisa banyak. Dan itu pun makanannya sangat-sangat sederhana. Dan itu memang ujian yang sangat luar biasa ketika itu. Kemudian di tahun kedua sudah terbiasa, alhamdulillah ya. Alhamdulillah sudah mulai biasa keadaan seperti itu dan mulai belajar buat sedikit ada ketenangan. Yang di tahun pertama nangis, yang mulai pada nangis, yang sini nangis, gini pulang, gini mohon maaf keluar tanpa izin, udah orang tuanya nggak boleh pulang sendiri, udah pokoknya keadaan itu luar biasa. Inilah keadaan di pesantren. Kemudian tahun kedua, subhanallah, ketika sudah mulai senang, ada sedikit kerasan di pesantren belajar karena tidur ala kadarnya dan teman-teman yang di waktu itu ya di pesantren anak banyak lagi semua, bayangkan ada yang ada yang ini. Sebenarnya kalau tidur itu tikernya malam hari hilang. Mana tidurnya di lantai begini ya. Dan di Bantul ini kan lembab sekali karena dekat pantai. Intinya adalah tikernya sering hilang diambilin teman-teman ya. Ada yang usil-usil ya. Intinya subhanallah, karena lama tidur di lantai seperti itu, maka Allah memberikan ujian sampai tulang. Kata orang flu tulang, Allah beranak apa nama penyakitnya, lumpuh 100%. Maka kembali kesadaran sampai hampir 9 bulan tidur tidak bisa bergerak. Tetapi kedua orang tua subhanallah selalu memberikan karunia yang bisa untuk mereka seluruhnya. Itu selalu sabar ya, selalu dibopong ke kamar mandi dan dimandikan air hangat dengan garam. Dan biasa Bapak Ibu penyakitnya kata orang ini itu zaman dulu betul, zaman sekarang dengan modern dan sebenarnya bisa kita siasati ya, penyakit gatal orang ya, penyakit gatal karena memang keadaan yang sederhana itu kebersamaan anak-anak di masa mereka ini adalah masa transisi
dari tidak bisa menuju mandiri, tidak heran atau sudah wajar kalau mereka akan terkena gatal-gatal. Menyuci kalau nggak diperintah nggak akan nyuci oleh umumnya ya. Pantas anak kecil-kecil ya. Intinya adalah disitulah sudah gatal ya kan, sudah lumpuh lagi lah, itu diangkat oleh kakak dan jaraknya sangat jauh, lumayan jauh dengan jalan raya. Itu digendong kakak itu nggak mungkin orang mati itu beratnya berlipat kali dengan sehat oleh saja. Maka ketika kita angkat beratnya bukan sama. Begitulah keadaan waktu itu ya. Walaupun kurus tapi karena tidak bisa bergerak sama sekali, digendong maka kakak pun keberatan sehingga terjatuh di jalan. Subhanallah, badan terasa sudah terputus seluruhnya tulangnya Bapak-Bapak sekalian. Apalagi ketika di rumah sakit, bis-bis ini bahasa kita ugal-ugalan ya. Dahulu bis-bis ini angkutan umum masih kebut-kebutan mengejar penumpang, sehingga tidak udah badan lumpuh semua nggak bisa berdiri, tidak bisa. Ini kan bertangga-tangga. Tidak bisa kakak karena sudah gencong begitu jauhnya, sudah tidak ada tenaga lagi, berhentikan bis, kita dilarak begitu. Tulang terasa putus seluruhnya, sakitnya Allah sudah nggak ingat lagi. Intinya kembali ke rumah, kedua orang tua ini begitu sabarnya, itu mohon maaf menurunkan satu penyakitnya. Nah, ini seluruh rumah gatal. Turunan dari pesantren sampai ke rumah, tetapi kedua orang tua masih sangat sabar, dimandikan tiap hari dan gatal-gatal semuanya pada geleng-geleng kepala. Inilah di pesantren. Setelah 9 bulan dan hampir lengkap 1 tahun, mulailah hidup seakan-akan dilahirkan kembali, bisa gerak tulang-tulangnya. Setelah dimandikan berbulan-bulan dengan air hangat, ini mulai gerak lagi. Subhanallah, kemudian mulailah sedikit bisa angkat benda kecil dan mulai ada sedikit kekuatan dan bisa duduk mulai sekarang persis anak bayi. Persis anak bayi di mana ada masa perkembangan dari duduk menuju kemudian merangkak dari babak, kemudian berlindung di dinding melayang di dinding dan kemudian berjalan. Begitulah keadaannya. Itu sangat lama Bapak sekalian, dan setelah kelas 3 di Allah mudahkan bisa kembali ke pesantren, dan anak saya sudah tidak ada lagi karena sudah tidak ada beritanya. Inilah Bapak Ibu yang memudahkan, kemudian dilanjut lagi ya, belajar di sana sampai kelas 5 atau kelas 2 SMA ya. Setelah lulus 2 SMA kebetulan diutus oleh pesantren untuk berlatih jauh di Cilacap. Sebelumnya sudah di Kediri dan kota-kota lain, dan terakhir ada di kota Cilacap. Di sana belajar berdakwah 1 tahun ya. Dan kemudian dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ada penerimaan mahasiswa dari Kota Madinah An-Nabawiyah. Kembalilah dari kota Cilacap menuju Jogja menemani dosen-dosen yang datang ya. Tetapi kebetulan belum lulus Bapak Ibu, karena saya waktu itu kelas 3 ya. Kelas 3 juga nggak belajar ya. Tinggal di Cilacap 1 tahun. Ketika itu masih tersisa 1 bulan untuk ujian akhir. Akan tetapi Allah memberikan kemudahan, kata beberapa dosen itu gak perlu ke universitas. Belajar di Masjid Nabawi itu lebih baik, lebih ilmunya lebih baik, lebih istimewa insya Allah, dan akan saya kirimkan visa khusus untuk belajar di Masjid Nabawi. Dan kita syukur kepada Allah sekalian, dari orang yang tidak punya apapun selama 6 tahun pun di pesantren, jarang ditengok orang tua karena memang keadaannya ala kadarnya.
Kemudian tapi Allah SWT membuka pintunya, kemudian dimudahkan oleh Allah, datanglah visa, kemudian dipinjami oleh beberapa anggota surga untuk mengurus visa tersebut. Dan subhanallah karena masih kecil ditolak sampai 7 bulan lamanya. Ujian SMA saya tinggalkan, ujian SMA saya tinggalkan karena rindunya dengan kota Rasulullah SAW. Di kota Cilacap selalu berdoa, ya Allah bukalah pintu-pintumu, ya Allah bukalah kemudahanmu. Hambamu ini adalah membutuhkan ilmumu. Berilah kesempatan untuk belajar di kota suci. Hanya ini yang saya panjatkan kepada sekalian. Dan berkali-kali bermimpi kalau saya sudah di tengah-tengah masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sedang belajar. Dan itu mimpi itu saya alami seakan-akan nyata sendiri. Setelah mengurus surat penyewaan di kota di Jakarta, di kedutaan Saudi Arabia, itu ditolak sampai hampir 7 bulan namanya karena masih kecilan. Subhanallah ditolak terus ke sana. Kemudian Masya Allah jadi dosen yang di Madinah ini ternyata kenal dengan banyak daripada menteri-menteri yang ini kerajaan, sehingga menelpon langsung dubes yang ada di Jakarta dan kita dipanggil langsung, sehingga langsung menghadap kepada beliau dan ditanya untuk datang ke Madinah, kok umur masih kecil, barusan lulusan SMA, kok sudah di sana. Karena ini visa khusus kalau itu bukan mahasiswa, sehingga itu punya aturan khusus. Kemudian kita sebenarnya di samping untuk membantu di sana belajar di Masjid Nabawi ini, dan subhanallah langsung diberikan kemudahan, beliau bertanda tangan dan waktu itulah visa keluar dan barulah membeli tiket dan berangkat ke kota Madinah. Setelah pergi ke kota Madinah ini belajar, saya mengpulang ke Bali karena ilmu yang berbeda 100%. Baik sekalian, belajar di Indonesia yang ala kadarnya dari bahasa Arab dan ilmu yang ala kadarnya, sehingga tidak mampu sama sekali untuk mengikuti pelajaran ini di sana. Karena di Masjid Nabawi langsung kitab dan seperti pelajaran kuno itu sudah kitab klasik seluruhnya, seluruh kitab-kitab ulama dan berjenjang dari kelas 1, 2 ini bukan kelas. Ini bukan untuk jenjang seperti Indonesia SD, SMP dan di Masjid Nabawi berbeda 100% dibanding dengan bahkan dari madrasah Saudi sendiri. Kurikulumnya 100% berbeda, sehingga kurikulumnya sudah sangat tinggi, sehingga saya mengulang lagi dari SMP. Saya mengulang SMP ini sekelas S1, Bapak Ibu sekalian. Pelajaran SMP Masjid Nabawi sudah setingkat S1 bahkan lebih, sehingga sangat berat sekali untuk diikuti. Sehingga disitulah ujian yang sangat luar biasa ini, ketidaktahuan luar biasa dari belajar. Inilah bahasa Arab tidak bisa ngomong ya, dengan langsung ke kitab-kitab yang model ringkasan paling sulit Bapak sekalian. Terutama kitab fikih dan yang lainnya itu ringkasan itu harus dijabarkan lebih luas supaya bisa diketahui isinya. Itulah model kitab fikih. Karena kitab itu luasnya luar biasa, sehingga diringkas oleh ulama, diringkas sampai teringkas menjadi formula itu seperti rumus-rumus. Sehingga ini kalau tidak tahu bahasa Arab dan tidak membaca penjelasan-penjelasannya, tidak akan tahu isinya. Disitulah dalam 2 tahun awal itu sudah 1 tahun pertama ini sudah seperti orang tidak tahu apa-apa, menghafal yang penting hafalin semua kita ini hafalin semua. Malam siang punya banding cuma pokoknya malam siang ini hafalin terus. Kalau enggak kayaknya nggak paham ya. Nggak akan paham sama sekali. Maka cara belajarnya adalah menghafal semua 12 pelajaran dihafal semua, dari tafsir, dari fikih, semua dihafalin semua seperti itu adanya. Kelas 2 baru sedikit mulai belajar sedikit bahasa Arab ya, sudah mulai tenang, sedikit bisa paham sehingga tidak secapek tahun yang pertama ya. Yang unik ini Bapak Ibu sekalian,
Setiap duduk, setiap saya duduk ini di kelas, ini saya ingat mimpi dahulu ketika di Indonesia. Sama persis terjadinya. Allah berikan kabar gembira sebelum datang ke kota suci Nabi Muhammad SAW. Jadi subhanallah, ini yang sangat unik ya. Mimpi ini betul-betul nyata, dan setelah kita di sana itu betul-betul mimpi seperti nyata ya. Mimpi dulu sama persis dengan yang terjadi. Saya sudah terjadi, ini hanya karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah itu kelas 3 barulah bahasa Arab sudah menjadi terbiasa, sudah menjadi bahasa keseharian dan bahasa bacaan, sehingga inilah momen yang sangat indah. Ternyata baru kali ini Bapak Ibu sekalian, setelah tahun ketiga SMP ini, saya betul-betul merasakan indahnya ilmu, begitu indahnya ilmu ya. Sehingga itulah saya pelajari dengan begitu nikmat dan begitu suka ketika itu. Nah, disinilah sampai sekarang ini menjadi pertanyaan orang sekalian. Ternyata ilmu tidak didapatkan dengan semudah itu ya, harus perjuangan yang luar biasa. Tentunya perjuangan saya tidak akan saya ceritakan kepada ibu-ibu seluruhnya, betapa beratnya ketika setiap hari harus buka kamus, menghafal kitab, jarang istirahat ya. Itu terus-terus kita gali karena memang tidak tahu sama sekali dan tidak pernah berhubungan dengan orang Indonesia, Bapak-Ibu sekalian. Selama 6 tahun awal itu jarang hubungan dengan Indonesia, sampai bahasa Indonesia saya lupa. Saya jarang ngomong bahasa Indonesia, sehingga ngomong ini kalau isi pengajian bingung gitu. Ingin ngomong, tetapi kata-kata itu hilang dari pikiran. Apa yang ingin diomongkan ini, paham saya ingin gini. Kalau sedang mengisi pengajian, tapi tidak muncul di sini, sehingga itulah yang terjadi. Orang bingung ngomong, ini ustadznya bingung, aku sedang ngapain lamun. Karena tidak muncul di sini, karena sudah terbiasanya bahasa Arab. Sehingga inilah yang kemudian Bapak Ibu sekalian, lulus SMA waktu itu 6 tahun ya. Ini memang keharusan di Masjid Nabawi, program pertama 6 tahun. Jadi kalau lulus SMP di sana nggak ada ijazah SMP, karena memang nggak ada SMP. Jadi memang itu jenjang yang unik di Masjid Nabawi ini. Itu ini dirintis oleh ulama-ulama besar dahulu ya, dari mana-mana, dari negeri manapun ya, jadi ulama-ulama besar Mekah dahulu ini. Sehingga jenjangnya itu tidak jelas sekarang. Lulus 3 tahun nggak akan dapat ijazah. Kalau sekarang dapat SMP ya, kalau itu tidak akan ada. Kalau tidak 6 tahun selesai maka tidak akan dapat ijazah. Setelah lulus 6 tahun baru mendapatkan ijazah pertama kali, yaitu ijazah SMA menurut Masjid Nabawi. Kemudian S1 belum dibuka waktu itu di Masjid Nabawi, sehingga kita dengan teman-teman mencari S1 di mana, mendapatkan Universitas Islam Madinah ya, bersama teman-teman belajar di sana kisaran 3 tahun. Tetapi ada keperluan waktu itu ya, keperluan keluarga dan yang lainnya, sehingga saya batalkan kuliah itu. Saya hilangkan total hampir 4 tahun itu belajarnya sebenarnya adalah dengan pribadi, dengan ulama-ulama yang ada di Masjid Nabawi atau di rumah-rumah dan membuka pelajaran khususnya. Sehingga itulah pelajaran yang saya alami di sana. Karena pelajaran Masjid Nabawi ini langsung dengan guru ini kelompok-kelompok, dan kitab demi kitab seluruh jurusan kita pelajari, tak terkecuali. Semua jurusan alhamdulillah sudah ya sedikit kita pelajari, tentunya berbeda dengan fakultas kejurusan yang lainnya. Setelah 4 tahun, alhamdulillah Universitas Masjid Nabawi sudah menyediakan universitas barunya. Itu kelanjutan dari SMA yang lama yang belum terbuka, sehingga dengan memang sudah antusiasnya di Masjid Nabawi ya, cara belajarnya di masjid, ketenangan batin yang tidak bisa didapatkan di dunia manapun. Kembalilah kita ke Masjid Nabawi, mengambil S1 dan alhamdulillah sampai 4 tahun selesai. Dan kemudian mengambil S2 karena di Saudi Arabia ini S2
pengeluarannya susah, Ibu ya. Jadi untuk yang dari selain Saudi Arabia yang bukan visa dari luar negeri itu sangat kecil sekali. Itu dominan sangat kecil sekali kesempatannya, sehingga saya mengambil S2 ini di Amerika, Universitas Islam Minnesota, mengambil S2 ya. Dan mungkin nanti S3 di sana ya. Moga Allah berharap ya. Tetapi ini hanya sekedar ijazah Bapak Ibu. Saya tidak pernah mengambil ilmunya di universitas ya. Saya tidak mengambil ilmunya di universitas. Ini hanya sebatas ijazah, kata orang-orang, ijazah penting katanya. Jadi astagfirullahaladzim, ilmu agama hanya demi ijazah. Ini sejarah ringkas. Nah, sekarang sedang liburan Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang istimewa kecuali bagi saya sendiri. Pertanggungjawaban saya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala ini adalah yang istimewa. Semoga perjalanan hidup ini yang dahulu telah dahulu. Tidak ada yang istimewa di kita sendiri. Yang istimewa adalah umur kita yang tersisa. Apakah lebih baik atau akan lebih buruk? Hanya ini, Ibu yang membedakan. Baik, kita mulai dalam pelajaran kita. Ini adalah sejarah ringkas terkait nama saya Mus'ab Umair, Bapak Ibu sekalian. Mus'ab Umair ini nama kedua sebenarnya. Sudah diganti oleh guru kita di Jogja waktu itu di SMP. Di SMP kelas 2 saya sudah diganti. Nama asli saya adalah Sutarman. Ya, Sutarman itu nama pemberian kedua orang tua. Dan subhanallah, ini doa dari barangkali dari guru-gurunya. Ini kemudian guru kami dari Magelang, guru aslinya, ketika mengajar di Bantul di Jogja ini, memberi nama, kamu insya Allah akan menjadi duta Allah. Dan nama yang dipilih adalah Mus'ab Umair. Inilah Bapak Ibu sekalian, dan subhanallah, moga-moga doa ini ternyata Mus'ab Umair adalah duta Rasulullah yang pertama kali diutus oleh Nabi SAW dari kota Mekah untuk mendakwai kota Yathrib waktu itu dengan Abdullah ibn Ummi Maktum untuk mengajarkan Al-Quran Al-Karim di kota Yathrib. Nah, ini namanya Mus'ab Umair. Ya, kemudian subhanallah mendapatkan kemudahan Allah dan terutus di kota suci Madinah An-Nabawiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk pelajaran hari ini biidznillah ta'ala terkait dengan makna al-isti'adzah. Sebelumnya kita akan menjelaskan ke ibu-ibu sekalian, cara pembelajaran kita ini adalah cara membaca Al-Quranul Karim. Cara membaca Al-Quran Karim sudah kita siapkan di hadapan ibu-ibu sekalian tentang makharijul huruf. Makharijul huruf adalah yang Bapak Ibu, yang ibu-ibu sekalian lihat bahwa di depan kita ini ada 5 makhraj. Cara membaca Al-Quran ini yang paling terpenting dalam tajwid adalah makharijul huruf, dan ini jarang diperhatikan oleh masyarakat kaum muslimin, terutama ya kampung di perkampungan ya, baik Indonesia maupun yang lainnya. Nah, inilah Bapak Ibu yang muliakan, sebelum kita mentafsiri surat Al-Fatihah, kita akan setiap awal pelajaran maka kita akan membahas ini dan akan berlatih membaca Al-Fatihah dengan benar, menganalisa huruf ini, dan kita usahakan suara yang kita keluarkan ini menurut makhraj yang ada. Nah, inilah Bapak Ibu akan kita jelaskan di sini. Ini akan tetap di sini biidznillah selama Ramadan biidznillah ta'ala. Kita jelaskan terkait dengan makharijul huruf. Kepada dalam ulama tajwid, ya, ulama tajwid ini yang masyhur adalah ada 5 makhraj. Ada 5 tempat di mana huruf-huruf ini siap untuk dilantunkan. Yang pertama adalah yang di sini adalah jauf. Ini adalah jauf. Jauf ini Bapak Ibu bisa, ibu-ibu sekalian, maaf, ini bisa melihat ini adalah hidung dan ini adalah mulut. Nah, ini adalah jalur udara
yang dinamakan di dalam bahasa Arab adalah jawf. Ini adalah jalur udara, ya. Ini di mana udara akan keluar di sini dinamakan jawf. Hurufnya ada di sini. Huruf mad. Huruf mad adalah huruf jawf. Artinya adalah hurufnya terang jelas, tidak berdengung. Nah, ini Bapak Ibu sekalian bisa dilihat ini alif sebelumnya fathah. Kemudian waw sebelumnya dhammah. Kemudian ya sebelumnya kasrah. Ini sudah bukan hal yang aneh lagi Ibu sekalian. Ini langsung di cara menuliskan alif waw ya, tetapi langsung diberi tanda panjang aja karena barangkali untuk meringkas di sini. Tetapi intinya huruf mad adalah alif sebelumnya fathah, ya. Kemudian waw sebelumnya dhammah dan ya sebelumnya kasrah. Di dalam Al-Quran ada ayat ringkas sekali itu bisa menggabungkan tiga-tiganya. Allah SWT berfirman, Nuhiha, Nuhiha, Nuhiha. Ini mad semua. Ini mad semua. Nah, suara mad ini dari jawf, bukan dari hidung, Bapak Ibu sekalian. Nuhiha, Nuhiha. Jadi nas itu adalah panjang, ada alifnya di sini. Nah, ini tidak memakai hidung di sini. Ini ada di sini. Qul a'udzu bi rabbin nas, bin nas, nas tidak ada di hidung. Ini adalah huruf jawf. Kemudian yang kedua adalah asy-syafatain. Ini ada warna-warnanya bisa dilihat di buku nanti. Ini mengikuti apa yang ada di sini. Jadi jawf warnanya sama ya, yang ini. Kemudian yang kedua adalah asy-syafatain, adalah yang makhraj yang kedua adalah dua bibir. Huruf-huruf bibir ini ada 3. Waw, ba, dan mim. Bibir artinya adalah ketika mengucapkan huruf ini bibirnya bergerak. Jadi kalau membaca waw gak akan mungkin bibir tidak bergerak. Jadi waw, pasti ininya ada gerakan bibir. Kemudian ba juga sama, ba, bi, bu. Ini pasti akan bergerak. Dab pasti bergerak. Bat. Ini ada ba karena huruf bibir. Kemudian mim yang tadi saya sebutkan ya. Tapi mohon maaf Bapak Ibu, ini hanya untuk yang ulama yang saya sebutkan, Bapak Ibu nanti saya takut nanti dicari gitu. Ustadz ini menyebutkan anal mim, saya mim. Nanti kalau dicari ustadz lain jawabannya akan berubah total Bapak Ibu sekalian ya. Yang mengatakan anal mim itu adalah Imam Zamakhsyari. Ini ucapan-ucapan syair-syair beliau itu sangat tidak baik sekali sebenarnya ya. Mengatakan terkait itu menghina ulama-ulama besar dunia seperti Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Dan kemudian dia mengatakan, kalau orang-orang bertanya siapa diriku, maka aku adalah mim. Setelah menghina banyak orang ya, itu mengatakan mim maksudnya itu berbeda dengan yang saya inginkan tadi. Jadi kalau saya mim itu maksudnya saya tidak perlu berbicara tentang saya diri sendiri karena tidak ada yang istimewa. Yang istimewa adalah hari-hari kemudian apakah baik atau tidak. Tapi yang diinginkan imam ini berbeda total. Anal mim maksudnya semua orang tidak akan bisa mencela diriku, akan terdiam. Jadi berbeda Bapak Ibu sekalian, nah, inginan beda. Jadi saya takut Bapak Ibu nanti akan bertanya. Maka ketika syekh-syekh yang lebih paham terkait syair-syair ini akan ingat dengan cerita Zamakhsyari ketika menghina para ulama-ulama besar. Saya tidak menghina Bapak Ibu ya, tapi intinya ini maksudnya saya ingin diem sebenarnya. Baik, dilanjutkan. Ini huruf syafatain, waw, ba, dan mim. Yang kedua, ayat ketiga adalah al-halq.
Saya mengikuti ini aja, Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga adalah al-halq, yaitu tenggorokan. Tenggorokan dilihat tandanya ada seperti ini, kayak tangga-tangga dan berwarna ini berwarna apa ya? Kuning barangkali ya. Kuning atau apa ini? Nah inilah halq. Dilihat Bapak Ibu sekalian. Dari sini al-halq sampai sini. Ini adalah al-halq. Ini adalah makhrajnya ada 6 huruf. Al-halq yang paling ujung, adnal halqi. Ujung yang paling tinggi, Bapak Ibu. Pertama kali tenggorokan, ini adalah ra dan kha. Ini hurufnya ada ghain dan kha. Ghain dan kha. Ini selama majelis kita biidznillah taala kita akan selalu mempraktekkan huruf-huruf ini dan menghafal letak-letaknya. Ra dan kha. Oke, kalau kita membaca secara bahasa Arab adalah ghain dan kha'u. Oke, kha ada hamzah belakangnya, ghain dan kha. Adnal halqi ghainun kha'u. Ini ada yang pertama. Yang kedua adalah wasatul halq, di tengah-tengah tenggorokan. Ini ada ain dan ha. Ainun ha'u. Ini ainun ha'u. Ain dan ha. Ini ada di tengah-tengah tenggorokan. Dan di ujung tenggorokan, ujung bawah tenggorokan adalah hamzun ha'u. Ini adalah hamzah dan huruf ha. Ini Bapak Ibu yang membedakan, ini adalah letak di mana huruf-huruf tenggorokan ada 6. Ada 6 huruf terletak di adnal halq pertama, di ujung awal, di ujung pertama tenggorokan, di tengah-tengah dan di akhirnya. Cara membacanya jadi ha, tidak ada huruf ha di dada Bapak Ibu sekalian ya. Ha, yang dipegang dadanya itu salah Bapak Ibu. Ada ha ada di sini. Ha, ha, bukan a ini ada di jauh, ada di ini jalur udara, tetapi ada dorongan dikit tahqiq namanya. Jangan dari dada, dari sini. Jadi ini adalah aqsal halq. Ada pun ain ada di sini. Nanti kita belajar sedikit membacanya insyaallah taala. Kemudian al-lisan. Kemudian al-lisan. Bapak Ibu sekalian, al-lisan di sini ya, huruf bibir yang paling jelas adalah 3 ini waw ba ya. Adapun di belakang bibir ini ada huruf fa. Sekarang lisan ini yang paling terbanyak huruf makhraj huruf ini ada di lisan. Yang paling terbanyak huruf-huruf ini keluar dari lisan. Dan lisan terbagi menjadi 3 seperti tenggorokan. Ada taraful lisan, ujung lisan. Ujung lisan ini ada beberapa tempat Bapak Ibu yang Ibu muliakan, 1, 2, 3, 4, 5 tempat. Ujung lisan ini ada 5 tempat atau 5 makhraj. Yang pertama ada tha, ada za dan ada dha. Ini ujung lisan bertemu dengan gigi, dengan ujung gigi atas. Dha, za, tha, dha. Ini adalah taraful lisan, ujung lisan bertemu dengan gigi, ujung gigi. Kemudian yang kedua adalah ujung lisan bertemu dengan belakang gigi. Ini ada 3 huruf, sin, zai, dan sad. Sa, za, so, so. Gambar ini akan ibu-ibu lihat selalu biidznillah, dan prakteknya biidznillah di waktu selanjutnya. Kemudian masih di ujung lisan dengan seakan-akan di belakang gigi kita mulai ada tumbuh daging. Nah, disitulah huruf
da, ka, dan to. Ada 3 huruf. Ini ujung lisan bertemu dengan gigi, ya, dengan apa namanya daging di belakang gigi persisnya. Ada da, ka, dan to. Selanjutnya taraful lisan, ujung lisan bertemu dengan daging belakangnya. Ini adalah huruf nun. Nah, giginya apa, lidahnya diangkat aja sudah ketemu. Ni, nu, nun. Dan belakang lagi ujung lisan ke atas, Bapak Ibu sekalian, itu huruf ro. Tebal Bapak Ibu ya. Ro. Nanti insya Allah akan kita lihatkan kita tuliskan lagi di papan tulis insya Allah. Ini adalah taraful lisan, ujung lisan. Kemudian ada wasatul lisan, tengah-tengah lisan. Ini ada huruf jim, shin, ya. Jimun, shin, jimun, ya. Kemudian yang ketiga adalah aqsal lisan. Ini adalah ujung belakang lisan yang di situ makhrajnya adalah untuk huruf qaf dan kaf. Kemudian hafatul lisan. Hafatul lisan Bapak Ibu sekalian, yang di depan ini untuk lam, yang di belakang untuk dhad. Itu untuk pinggir lisan. Hafatul lisan adalah pinggir lisan. Ini untuk huruf lam. Untuk huruf lam dan belakangnya dhad, ini adalah pinggir lisan bertemu dengan geraham. Dan ini adalah huruf dhad. Huruf dhad. Ini selesai Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang terakhir adalah makhraj huruf yang dinamakan dengan khayshum. Khayshum adalah hidung. Jalur hidung ini, yang dengung-dengung ini, ya, jalur ini dinamakan khayshum. Hidung ini muncul al-ghunnah, huruf-huruf yang memakai ghunnah adalah huruf khayshum. Baik, ini untuk pelajaran ibu-ibu sekalian, bisa dihafal di rumah, ya, diingat-ingat gitu. Nanti dalam praktek ini menjadi acuan kita di Indonesia. Yang pertama adalah ini kecil ya, tapi insya Allah kelihatan. Ini huruf isti'la. Saya tuliskan yang gede. Bismillah. Biar kelihatan. Khussabar tanqir. Ini huruf isti'la. Ibu coret saja. Huruf-huruf tebal. Tulisannya huruf-huruf tebal. Dikasih judul huruf-huruf tebal, ditulis khussabar tanqir. Itu ada 7 huruf di sini. Ada 7 huruf, bisa dihafal. Kha,
Shad, Dhad, Ghain, Ra, Qaf, Dha. Hanya itu saja. Ibu hafalkan saja dengan bahasa khussadaghtin qil. Yang kedua adalah huruf Ra. Huruf Ra ini adalah ketika mempunyai harakat fathah dan dhammah atau sedang sukun, belakangnya fathah dan dhammah. Hanya ini saja. Saya kira ini cukup. Qil. Pakai dha. Pakai dha. Yang keempat koi. Sudah jadi. Sudah, Masya Allah. Yang terakhir. Mohon maaf bahasanya, kalau menulis kelamaan ini melukis. Saya belajar khat itu sendiri, kaligrafi sendiri, karena orang-orang Arab tidak pada pintar menulis Arab bagus, ya. Dan kita di Masjid Nabawi ada satu pelajaran yaitu al-khatul arabi. Al-khatul arabi ini karena kebetulan kok ya orang luar negeri biasanya tulisannya mending gitu ya, karena bisa lukis kan ya. Bahasa Arab kan kita harus mikir gitu. Nah, karena belajar sendiri maka menjadi terbaik di Mahat di Masjid Nabawi waktu itu ya. Sehingga guru saya ini mengatakan, kamu sebenarnya gurunya bukan saya gitu. Kalau saya yang penting khat ini dalam bahasa Arab al-khattu ma quri. Al-khattu ma quri. Kata beliau begitu. Yang penting khat itu yang bisa dibaca itu cukup. Ya. Yang penting bisa dibaca cukup. Jadi Bapak Ibu, kalau sudah kita lanjutkan di belajar. Kita ulang Bapak Ibu sekalian kisaran 3 sampai 5 kali sehingga sudah bisa kita hafal. Dan huruf-huruf ini akan kita selalu ingat-ingat. Di mana bacaan Al-Qur'an nanti ada tebal, ada tipis, yang kemungkinan ya di masa ini yang kemungkinan Bapak Ibu khusus di majelis ini Allahu a'lam, saya belum pernah bertemu. Ini adalah yang pertama kali, barangkali bacaannya sudah pernah diajarkan tahsin Al-Qur'an, tetapi akan